Ini tuh hari Sabtu, tanggal 24 Juli jam 9 malam. Baru banget sejam setelah video YouTubeku tayang. Dan selalu ya, ada aja yang komen request buat aku nge-review foundationnya L'Oreal yang Cover Matte Foundation. Terus kan aku cari-cari nih, udah ada belum ya reviewer gitu di Indonesia? Ternyata masih jarang ya. Terus ya udah nih ya, aku mau belanja nih. Aku bingung shade-nya, aku sama kok kayak kalian. Nih aku lagi nyari-nyari ya, tuh. Kira-kira yang masuk di shade tuh yang mana? Ini aku sambil nyari-nyari juga swatches-nya tangan orang-orang. Dan yang available kira-kira di aku apa? Bentar ya. Bukan Pro Matte Foundation, ini Cover Matte Foundation. Yang aku tahu tuh ya bedaknya juga katanya oke. Powdernya itu. Jadi kita bakalan nyari dua-duanya. Ini aku mau langsung beli ya. Oke, sudah beres belanja. Totalnya 390.000 sama ongkir. Aku pesen yang same day, seharusnya besok nyampe. Ya, kita lanjut lagi besok. Oke, kita review brutal. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Praksi. Seperti janjiku dari awal video ini dimulai, masih stay tune kan ya sampai sekarang. Udah nyampe nih produk belanjaan aku, si L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover. Ini yang shade 240. Ini expirednya kapan ya? Masih lama kan ya? Jeng. Lupa nanya. Intinya sih ini belum dibuka, masih segel pas dateng. Dan ini belinya kan di official store-nya L'Oreal ya, seharusnya legit ya. Terus kalau misalnya untuk powdernya, ini yang shade 600. Sepertinya kegelapan sama aku untuk shade-nya. Mungkin aku seharusnya shade 300 atau mungkin 500. Tapi ya kita cobain aja langsung. Let's go! Teksturnya ternyata tidak yang sepadat yang aku bayangkan ya. Kayaknya sih ini match ya di kulitku. Ini aku sambil bacain klaimnya. Katanya ini foundation bisa tahan 24 jam. Hasilnya natural matte high coverage. Formulanya transfer proof, waterproof, sweat proof, oil control, shine control. Dengan 2 oil control ingredients dan nahan minyak, bisa nahan kilap. Tapi breathable, tekstur ringan, dan hasilnya natural matte. FYI, kalau misalnya dibilang breathable berarti bisa dibawa wudhu seharusnya ya. Karena kebanyakan waterproof itu aku mempertanyakan sih. Kayaknya kalau misalnya sholat tuh harus dihapus deh kalau waterproof ya. Aku suka dapat pertanyaan soalnya dari teman-temanku juga. Ada 10 shades dan aku yang shade 24 adalah shade nomor 2, 4, 5, 6, 7. Level 7 dari atas. Jadi bukan yang gelapnya. Ada 3 lagi level di bawah shade 240. Paling gelap 260. Oke, ini kita langsung blend aja. Seharusnya ini match di kulitku, tapi memang yellow karena aku tuh dari namanya doang ya, natural honey. Biasanya shade apapun yang honey, yang namanya honey itu match di aku. Kayaknya lebih asik kalau misalnya makin di zoom kayak gini ya nggak sih? Setuju? Buat ngelihat coveragenya. By the way, ini tadi aku hanya pakai untuk primer ya, satu primer aja punyanya Lux Creme yang Perfect Canvas Primer karena kulitku kering. Kalau misalnya nggak pakai primer takutnya nanti kulitku yang kenapa-napa ya. Ini satu layer, dia tidak bisa nutup freckles sih. Tapi kalau misalnya bekas jerawat, redness sih ketutup ya. Under eye kayak tetap tuh. Yaudah ya, kita coba lagi. Wow. High coverage iya sih. It is. Yellow banget ya. I prefer yellow dan grayish ya nggak sih? Tapi ini shadesnya masih oke kok di aku. Ini kalau misalnya kulit kalian berminyak sih bakalan sahabatan banget kayaknya sama foundation ini. Tapi ternyata agak susah ya di blendnya. Nggak tahu, kayak katanya ini transfer proof. Tapi kalau di blend pakai sponge basah agak ngikut gitu. Tapi dia bisa ngeblur tampilan pori sih, ya kan? Mulus banget. Kita coba pakai duo fiber ya. Ini ngide aja sih. Gak bisa.
Karena ini cepet banget berubah matte-nya, harus di blendnya pakai sponge basah, tetap gak bisa pakai kuas. Kita lanjutin lagi sampai ke leher, jangan lupa. Ini nih foundation yang cocok banget buat makeup pengantin. Kayak abis pakai teknik bakar gitu loh feelsnya. Karena cepet banget nguncinya. Tuh, ngeset jadi matte-nya. Berubahnya itu cepet banget nih yang di tanganku. Jadi harus buru-buru di blend. Pakai kuas basah paling mantep sih menurutku. Sekarang aku bakal coba pakai layer kedua dengan foundation yang sama buat nutup under eye-ku, dark circle-ku ya. Ini udah aku diemin sebentaran aja sih. Sekarang aku mau coba blend pakai kuas karena dia tuh kan matte finish ya. Jadi harus buru-buru di blend banget. Layer kedua untuk mata panda mantep banget. Aku nggak butuh concealer sih, hanya butuh layer kedua dari foundation ini. Cuma treatnya ya tetap aja sama kayak pakai concealer sih, karena mata pandaku lumayan ya. Ternyata foundationnya match banget di kulitku. Sumpah ini buat makeup pengantin oke banget sih. Dicampur sama yang lebih thick lagi dan lebih glow sedikit. Ini kayak base untuk ngunci si foundationnya. Gila ini ngunci banget sih rasanya, tapi nggak ketarik sih. Cuma sumpah ini kayak abis pakai teknik foundation bakar. Kita lanjut ke bedaknya, dan aku bakalan ngikut cara yang viral di TikTok itu ya. Pakai sponsnya di belakang. Oh, ada kacanya ternyata. Wow, kemasannya oke ya. Aku baru nemu nih kemasan bedak yang kayak gini. This. Wow, oke. Kalau untuk produk bedaknya ini sebenarnya hampir sama aja sih klaim produknya ya sama si foundationnya. Tahan 24 jam, coveragenya optimal, bisa nutup noda hitam, bekas jerawat, pokoknya segala imperfection di kulit wajah. Dan tersedia dalam 6 shades. Yang aku punya ini shades tergelapnya, shade 600, which I believe seharusnya aku ada di shade either 300 atau 200 mungkin. Yang kuning gitu tapi yang light, tapi kita cek ya apakah ini match di kulitku atau kegelapan. Another zoom session, pardon my face, tapi aku harus ngezoom ini ya. Pasti kalian pengen lihat kan? Kita coba ya. Tuh, kita coba teknik viral kayak ada dakinya. Tuh, teknik viral TikTok. Kegelapan sih. Tapi mulus banget. Kegelapan gak sih? Di aku kok jadi kayak netralin warna kulit. Kuncinya bau cuy. Enggak deh. Nih sisi yang udah pakai bedaknya, ini yang belum. Sebenarnya sih kayak ngasih definisi balik lagi ke warna kulit asliku. Tapi kalau misalnya in real life, ini agak sedikit kegelapan. Jadi kayaknya I'm very sorry. Aku harus nyampur bedaknya pakai punya BLP medium base. Nyampur sedikit. Kalau ada Maybelline aku pakai Maybelline deh. Tapi kayaknya Maybelline-nya ketinggalan di rumah Pamulang. Jadi aku bakal kayak gini aja. Nih, tap sini ya. Wow, tap lagi dan Nah, kalau kayak gini kan much better tuh. Balik ke warna kulit asliku, nggak terlalu kuning terang lagi, tapi nggak segelap yang ini. Apakah kalian bisa membedakannya? Tidak ya? Hampir sekilas sama aja sih. Si bedaknya ini powdery banget ya. Ini BLP, ini L'Oreal. Look. Perbedaannya powdery banget. Jadi kalau misalnya pakai kuas sih bakalan tumpe-tumpe kemana-mana. Nih, tuh, wow. Ini makeupku, padahal masing-masing kayak cuma satu layer tapi terlihat HD ya nggak sih? Sekarang aku bakalan beresin makeup matanya and I'll be right back. This is it. Aku udah beresin makeupnya, kayaknya baru 30 menit. Cuma karena kulitku kering, aku ngerasa bahwa ini nggak bakalan banyak berubah di aku. Jadi tanpa dites ketahanan pun aku udah tau lah intinya ini foundation bakal gimana ya. Karena kulitku tuh cenderung normal to dry dan T-zone-nya biasanya nggak terlalu kering banget. Kalau U-zone itu kering banget.
setelah dipakai hampir, kalau foundation hampir sejam, tapi aku tadi beresin makeupnya tuh 30 menitan kayaknya. Kalau untuk cracking yang masih menurutku wajar dan sebenarnya bisa diakalin. Jadi ini nge-cracknya agak parah sebenarnya di under eye. Tuh, lihat kan. Karena hari ini aku nggak double primer karena aku pengen tahu aja di kulitku kayak gimana nih. Misalnya aku primernya tuh nggak didoublein, hanya satu layer primer doang. Ini kurang di primer sih, tapi masih bisa diakalin gitu loh. Agak kuning banget, iya sih aku sadar. Tapi untuk shade foundation 240 nih sebenarnya match ya di aku ya. Mungkin aku mesti ngakalin di bedak sih seharusnya. Cari yang shade-nya lebih terang lagi. Tapi aku suka sama formulasi foundationnya ini sendiri. Kalau misalnya aku lagi pengen yang full cover dan bakal ada acara seharian, aku bakalan pakai ini sih. Sekarang aku mau coba tes ketahanannya dengan tisu yang bersih. Coba aku tempelin ke mukaku, apakah mukaku pindah? Enggak ya? Nih, masih kering, masih bersih. Kita coba ya. Ada sedikit pindah tapi dikit doang dari powdernya. Gila sih. Nih kalau misalnya kalian punya kulit yang kering dan udah nyobain, coba deh share review kalian juga. Aku pengen tahu kalau di kulit minyak gimana. Kalau di kulit kering sih ini oke banget. Aku setuju sama klaimnya dibilang sweat proof, waterproof. Kalau untuk aku ini oke banget karena nggak ngegeser. Cuma agak PR di ngeblend foundationnya sih, karena berubah matte-nya cepet banget. Jadi harus buru-buru di blendnya. Tapi aku ngerasanya si foundation ini hampir sama yang seperti dari awal tadi aku bilang. Formulanya tuh mirip sama foundation apapun yang dibakar. Berubah matte-nya cepet banget. Jadi kayak cocok banget ini buat makeup wedding. Makanya tadi aku bilang gitu kan. Aku hampir aja kelupaan. Ada satu yang hampir lupa aku bahas soal oksidasinya. Kalau untuk formula mah oke semuanya ya. Kalau untuk oksidasi ini minim oksidasi karena dia bener-bener matte finish. Kebiasaannya tuh ya, habit sebuah foundation yang matte finish itu minim oksidasi ketimbang yang semi matte finish atau dewy finish. Yang matte finish biasanya memang mungkin ada oksidasinya tapi kayak tipis banget. Jadi saran aku untuk bedak ataupun untuk powder, bedak itu powder. Untuk powder ataupun untuk foundation, carilah shade yang match atau mendekati kulit asli kalian gitu. Untuk harga under 200.000 ini foundation sih worth it banget, worth the hype. Emang ternyata bagus banget. Powdernya pun mantep banget. Cuma aku nggak suka sayangnya tadi sama sponge-nya, kayak tetap mesti dicuci dulu baru dipakai. Bau, ada bau, tau kan bau-bau sponge baru gitu loh. Bau nggak enak gitu kayak bau pabrik. Tapi balik lagi, foundation ini bukan untuk daily, bukan untuk dipakai sehari-hari. Untuk special occasion aja sih, kayak untuk wisuda, bridesmaid, untuk acara-acara penting sih. Tapi kalau misalnya untuk kondangan juga oke. Tapi kalau untuk daily no. Ini foundation yang full cover ya, tapi bisa di build lagi. Tapi masih tetap ringan rasanya di kulitku. Aku ngerasanya gitu sih. Ini mantep sih. Dibandingin sama Maybelline yang kemasannya 24 hour itu juga kan, yang kemasannya tutupnya putih. Aku lupa tuh yang full cover itu. Aku prefer yang ini walaupun kulitku kering ya. Sebenarnya lebih cocok si Maybelline itu. Tapi aku prefer ini karena ringan banget dipakainya. Aku nggak ngeri, nggak perlu mikirin nanti geser gimana gitu. Cuma kendalanya di kulitku yaitu gampang nge-crack karena kering. Jadi harus bener-bener dia tuh prepnya mungkin dimaskerin dulu, terus mungkin pakai pelembab lagi, terus baru nunggu beberapa menit timpa lagi sama double primer. Nanti bakalan aku cobain lagi sih, aku penasaran. Tapi aku penasaran nih, kalian udah ada yang nyobain juga nggak? Gimana hasilnya di kalian? Please share review kalian juga di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Ya makasih banyak ya buat kalian yang dari kemarin udah request. Kalau misalnya kalian ada request lagi next review, pengen aku nyobain produk apa, drop your request di kolom komen di bawah juga ya. Yaudah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!